从小到大操这回去。等到20了，我再不烧酒回去。Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cerita Lalol. Teman-teman, pernah nggak kalian membayangkan ada seorang aktor muda yang sangat berbakat, sedang berada di puncak karirnya, namun hanya dalam satu malam saja, semua hilang begitu saja. Namanya adalah Yu Menglong. Dalam dunia hiburan Tiongkok, dia dikenal sebagai bintang muda yang karismatik dan penuh talenta. Seorang aktor tampan, penyanyi, sekaligus sutradara yang lahir dari perjuangan yang sangat keras, menjadi idola bagi jutaan banyak orang, namun kehidupannya berakhir dengan cara yang begitu tragis. Di balik kabar kematiannya terselip kisah-kisah yang sangat ganjil. Ada laporan resmi, ada bukti yang janggal, dan bahkan ada teori konspirasi yang terdengar tidak masuk akal, termasuk rumor bahwa jasadnya itu ternyata tidak pernah dikremasi, melainkan disimpan di dalam sebuah museum seni. Museum 798 di Beijing yang konon katanya menyimpan organ tubuh manusia. Dan bahkan sebagian orang percaya bahwa tubuh Yu Menglong kini menjadi salah satu penghuni museum tersebut. Dan malam ini kita akan membedah kisah itu secara lengkap, dari awal hidupnya, karirnya, hingga misteri kematiannya. Dan jika kalian penasaran terhadap keseluruhan cerita ini, kita langsung saja masuk dalam Cerita Lalol hari ini. Yu Menglong, dia lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1988 di Urumqi, Xinjiang, Tiongkok. Sejak kecil dia dikenal pendiam namun memiliki semangat yang kuat dan juga rasa ingin tahu yang besar. Musik dan seni sudah menjadi bagian hidupnya sejak masih remaja. Dan pada akhirnya, musik itu jugalah yang menjadi jalan pertamanya menuju dunia hiburan. Pada tahun 2007, ia ikut ajang pencarian bakat My Show My Style dan akhirnya berhasil masuk top 16 wilayah Xi'an. Dan dari sanalah karirnya perlahan dimulai. Dan di tahun yang sama, ia menyutradarai video musik untuk lagu Diana Ding yang berjudul 61 Second. Pada tahun 2011, Yu Menglong memulai debut aktingnya dalam sebuah film pendek yang berjudul The Little Prince. Dan 2 tahun setelahnya, ia memulai kembali ke kompetisi Superboy dan akhirnya berhasil masuk dalam 10 besar. Dan pada tahun 2013, ia merilis single debutnya yang berjudul Just Nice. Tapi puncak ketenarannya baru datang pada tahun 2015 lewat drama Go Princess Go, sebuah serial web yang sukses besar dan membuat namanya dikenal di seluruh Asia. Setelah itu, ia kembali mencuri perhatian lewat perannya dalam Eternal Love atau yang juga dikenal dengan judul 10 Miles of Peach Blossom. 生不如死的痛苦。我林凤这么多年就是伴着这种痛苦长大的。 Ia bukan hanya aktor, melainkan juga seorang penyanyi. Bahkan ia juga sempat menyutradarai video musik. Dari seorang anak muda Xinjiang yang sederhana, ia menjelma menjadi salah satu ikon drama Tiongkok paling dicintai. Memiliki jutaan pengikut di Weibo, kontrak iklan di mana-mana, serta masa depan yang tampak begitu cerah. Banyak orang yang mengatakan bahwa Yu Menglong ini adalah tipe pria ideal, baik di depan kamera maupun di balik layar. Citra publiknya lemah lembut, rendah hati, dan sangat disiplin. Dan di balik layar, dia dikenal sebagai seorang sosok yang sangat kalem dan perfeksionis, tidak banyak bicara, tapi selalu totalitas saat bekerja. Namun di balik semua kesuksesannya itu, kabarnya ada tekanan besar yang jarang diketahui oleh publik. Konflik internal dengan agensi, tekanan jadwal syuting, dan juga beban ekspektasi. Beberapa orang terdekatnya sempat mengaku melihat bahwa Yu Menglong ini mulai terlihat lelah, baik itu secara fisik maupun mental. Namun ya semuanya itu masih sekedar rumor, tidak ada yang tahu secara pasti apa yang ia rasakan sebenarnya. Tanggal 10 September tahun 2025,
Sebuah malam yang tampak biasa saja, namun berakhir tragis. Beberapa saksi menyebutkan bahwa Yu Menglong sempat menghadiri sebuah pertemuan dengan beberapa teman dekatnya. Mereka makan malam bersama, lalu kembali ke sebuah apartemen yang ada di distrik Chaoyang, Beijing. Sekitar pukul 2 dini hari, Yu Menglong masuk ke sebuah kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Teman-temannya semua mengira dia ingin istirahat, namun pada pagi harinya sekitar pukul 6 waktu setempat, semuanya berubah. Seorang warga menemukan sesosok pria yang tergeletak sudah tidak bernyawa di halaman di bawah gedung apartemen tersebut. Dan ketika para polisi datang, identitas pria tersebut dikonfirmasi, dia adalah Yu Menglong. Berita itu pun akhirnya menyebar secepat kilat. Seluruh media Tiongkok menulis headline yang sama, yaitu aktor Yu Menglong ditemukan meninggal dunia. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, pada akhirnya berita ini pun langsung menggegerkan seisi negeri. Pihak studio tempatnya bernaung pun akhirnya segera mengkonfirmasi kabar duka tersebut. Dan setelah proses investigasi yang dinilai terlalu cepat, pada akhirnya polisi menyimpulkan ataupun menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dalam kasus kematian aktor tersebut. Penyelidikan awal mengarah pada dugaan kecelakaan. Mungkin dia terjatuh dari lantai 5 apartemen tersebut karena pengaruh alkohol, dan bisa jadi itu adalah sebuah upaya bunuh diri. Namun yang pasti, polisi kekeh menyatakan bahwa tidak ada unsur kriminalitas dalam kematiannya. Dan tentu publik tidak percaya begitu saja. Karena bagaimana bisa seseorang yang terlihat sangat berbahagia, seseorang yang sangat bersemangat, jatuh begitu saja di malam yang tenang. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa jendela tempat Yu Menglong terjatuh itu dilengkapi oleh semacam jaring pengaman supaya serangga-serangga tidak bisa masuk ke dalam apartemen tersebut. Dan jendela-jendela yang ada di kamar apartemen tersebut itu disebut-sebut sangat sulit untuk dilepas tanpa adanya peralatan khusus. Jadi orang-orang pun mulai berpikir bahwa rasa-rasanya terlalu aneh jika seseorang bisa dengan mudah jatuh dari jendela tersebut, kecuali jaring pengaman itu sengaja dirusak dan ada orang yang mendorong seseorang supaya bisa jatuh dari jendela itu. Apalagi ditambah dengan beredarnya atau munculnya foto-foto yang diduga diambil sebelum tempat kejadian itu disegel oleh polisi. Foto-foto itu menunjukkan adanya goresan tangan yang diduga itu adalah goresan tangannya Yu Menglong di sekitar area jendela tempat dia terjatuh. Dunia maya pun segera meledak. Ribuan penggemar membanjiri media sosial dengan pertanyaan, apakah benar ini hanya sebuah kecelakaan? Rumor mulai tumbuh, ada yang menuduh ia dibunuh, ada yang berkata bahwa ia telah dijebak, dan ada pula yang percaya bahwa seluruh kasus ini ditutup rapat oleh pihak tertentu. Namun polisi Beijing segera menahan 3 orang penyebar hoax. Para polisi menegaskan bahwa kasus Yu Menglong ini murni sebuah kecelakaan. Namun, publik sudah terlanjur tidak percaya. Mereka semua meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih gelap di balik tragedi ini. Internet pun semakin memanas. Berbagai video yang diklaim sebagai rekaman CCTV kejadian malam itu pun mulai bermunculan. Ada yang memperlihatkan sesosok pria berpakaian gelap sedang berjalan di koridor. Ada pula yang menampilkan bayangan seseorang di balkon. Namun dengan cepat sekali, video-video itu dihapus dari platform Tiongkok. Banyak yang mengatakan pemerintah sengaja menyembunyikan kebenaran. Tapi hingga kini tidak ada bukti bahwa video tersebut benar-benar berasal dari lokasi kejadian. Beberapa ahli forensik digital pun bahkan menyebutkan bahwa kemungkinan besar video-video tersebut adalah hasil editan ataupun potongan-potongan video yang tidak relevan. Jadi semua rekaman yang beredar saat ini itu masih berstatus tidak terverifikasi. Namun fakta bahwa video itu sempat beredar lalu menghilang begitu saja membuat publik semakin curiga.
Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, akhirnya muncullah laporan hasil otopsi Yu Menglong. Rumah sakit dan pihak kepolisian awalnya menyebutkan bahwa penyebab kematian aktor tersebut adalah cedera akibat jatuh dari ketinggian. Namun kemudian beredar kabar bahwa laporan otopsi tersebut sempat direvisi atau ditarik kembali. Beberapa netizen mengklaim bahwa dalam laporan awal, otopsi menunjukkan adanya tanda-tanda luka yang tidak sepenuhnya cocok dengan insiden jatuh biasa. Namun anehnya kemudian dokumen tersebut dihapus dari platform resmi. Beredarnya dua versi laporan medis tentu saja membuat rumor semakin liar. Apalagi ditambah dengan tidak adanya konfirmasi resmi dari pihak rumah sakit. Dan semua dokumen cepat sekali lenyap. Publik pun mulai berspekulasi, apakah ada sesuatu yang ingin ditutupi? Mengapa laporan medis bisa berubah? Apakah ada tekanan dari pihak tertentu? Atau apakah semuanya itu hanya salah paham belaka? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, sejak saat itu, informasi resmi tentang hasil otopsi Yu Menglong tidak pernah dipublikasikan ulang. Dan di saat keadaan semakin memanas, akhirnya beberapa minggu kemudian, ibu kandung Yu Menglong pun pada akhirnya angkat bicara. Lewat pernyataan yang dirilis melalui akun resmi studio anaknya, sang ibu memohon agar publik berhenti menyebarkan rumor. Ia mengatakan bahwa Yu Menglong itu terjatuh setelah mengkonsumsi alkohol. Dan ia meminta semua orang untuk menghormati kepergian anaknya. Namun bagi sebagian penggemar, pernyataan itu justru menimbulkan tanda tanya baru. Karena mereka merasa jika itu merupakan murni sebuah kecelakaan, mengapa ada begitu banyak hal yang tampak disembunyikan? Mengapa laporan medis tidak dibuka ke publik? Dan kenapa begitu banyak postingan tentang kasus ini yang segera dihapus? Dan di tengah kebingungan itu, internet sekali lagi melahirkan teori paling ekstrim. Beberapa akun anonim mulai menyebarkan klaim bahwa jasad Yu Menglong itu sebenarnya tidak pernah dikremasi. Menurut mereka, tubuhnya itu diawetkan dan disimpan di sebuah tempat di kawasan seni Beijing yang bernama 798 Art District. Sebuah area yang dikenal memiliki pameran spesimen manusia. Teori ini disebut sebagai konspirasi Museum 798. Para penyebar rumor menyebutkan bahwa tubuh Yu tidak pernah dikremasi karena tubuhnya dianggap terlalu sempurna untuk dijadikan spesimen pameran anatomi. Untuk memahami kenapa 798 Art District ikut disebut dalam kasus ini, kita perlu tahu dulu sejarah tempat ini. Dulunya 798 ini merupakan sebuah kompleks pabrik militer buatan Jerman Timur pada tahun 1950-an. Dan sejak awal tahun 2000-an, kawasan ini berubah menjadi pusat seni kontemporer paling terkenal di Beijing. Galeri, kafe, dan ruang eksperimental memenuhi setiap lorongnya. Tapi bagi sebagian orang, 798 ini bukan sekedar tempat seni, melainkan simbol dari elit budaya dan kekuasaan yang tidak terlihat di balik layar industri hiburan Tiongkok. Banyak rumor yang beredar mengatakan bahwa dalam museum ini menampilkan spesimen manusia dan bentuk seni eksperimental yang sangat mengerikan. Di media sosial beredar klaim bahwa salah satu tubuh yang diawetkan memiliki ciri-ciri yang menyerupai Yu Menglong. Ada pula yang menyebut bahwa tubuh itu telah dimodifikasi, digabungkan dengan kepala seekor ikan. Sebuah simbol aneh yang dipercaya melambangkan tentang jiwa yang tidak tenang. Netizen mulai membandingkan foto pameran dengan wajahnya. Beberapa yakin adanya kemiripan pada bentuk rahang dan juga pakaian. Namun ketika media menanyakan pada pihak museum, mereka hanya menjawab singkat, itu hanya rumor internet. Jangan pernah percaya pada omong kosong. Tidak ada bukti nyata, tapi juga tidak ada kejelasan. Dan disitulah misteri tumbuh di antara batas antara seni, kematian, dan juga konspirasi. Dan ketika kebenaran itu tertutup, maka rumor selalu mencari celah untuk tumbuh. Sejak kematiannya, kini waktu telah berlalu, tapi luka itu masih terasa. Ribuan penggemar menyalakan lilin,
menulis pesan di akun fanbase-nya. Mereka hanya ingin satu hal, yaitu kebenaran. Namun mungkin kebenaran tentang kematian Yu Menglong tidak akan pernah terungkap. Apakah ia benar-benar terjatuh? Atau ada tangan tak terlihat di balik tragedi itu? Yang pasti Yu Menglong telah pergi. Kini semua yang tersisa hanyalah kenangan, karya-karya Yu Menglong, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah dunia akan tahu apa yang terjadi sebenarnya pada malam itu? Ataukah kebenaran akan ikut terkubur bersama dengan dirinya? Yang pasti Yu Menglong telah pergi, namun kisah tentangnya akan terus hidup di antara kita. Yang kita harapkan adalah supaya jiwanya bisa beristirahat dengan tenang. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Dan kalau kalian punya pandangan atau teori sendiri mengenai kasus ini, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah nyata misteri selanjutnya. Bye-bye!